Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di serial atmosfer. Kita lanjutkan di sesi yang berikutnya dengan bahasan terkait tentang awan. Ya. Sebelum membahas tentang awan, saya ingin membahas dulu tentang dasar-dasar pembentukannya yang tidak akan jauh dari bagaimana adanya pendinginan adiabatik ya. Jadi di antara hal yang penting di antara pembentukan awan adalah adanya pendinginan adiabatik. Baik, pendinginan adiabatik. Nah, pendinginan adiabatik yaitu pendinginan udara ya. Jadi pendinginan udara ketika ia naik dan mengembang akibat tekanan udara yang ke atas semakin rendah gitu ya, adalah dasar proses pembentukan dari awan. Nah, perubahan temperatur yang dihasilkan ketika udara dikompres atau ketika udara mengembang disebut juga dengan sebutan perubahan temperatur adiabatik. Saya ulangi, jadi perubahan temperatur yang dihasilkan ketika udara dikompres atau ketika udara mengembang itu disebut juga sebagai perubahan temperatur adiabatik. Nah, udara yang tak tersaturasi itu memanas oleh kompresi dan mendingin oleh ekspansi pada laju konstan sekitar 10 derajat Celcius untuk setiap 1000 meter kenaikan. 1000 meter kenaikan dari ketinggian ya, kenaikan ketinggian, perubahan kenaikan ketinggian. Jadi udara yang tak tersaturasi itu memanas oleh kompresi, jadi memanasnya karena kompresi dan dia mendingin akibat oleh temannya kompresi ekspansi ya. Itu di laju konstan sekitar 10 derajat Celcius untuk setiap 1000 meter ketinggian. Itu disebut sebagai laju adiabatik kering. Ya. Jadi laju adiabatik kering itu adalah laju pendinginan atau pemanasan yang diterapkan hanya pada udara yang tidak tersaturasi. Sementara ya, udara yang terus naik di atas level kondensasi itu akan menghasilkan yang namanya laju adiabatik basah. Ya, jadi pada udara yang tersaturasi, laju adiabatik itu adalah laju adiabatik basah adalah laju adiabatik yang terjadi pada perubahan temperatur dalam udara yang tersaturasi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi laju adiabatik ya yang terjadi pada udara yang tersaturasi. Nah, bedanya adalah untuk suhunya itu adalah 5 derajat sampai 9 derajat Celcius untuk setiap 1000 meter kenaikan. Itu ya. Jadi ini dan ini. Ya. Baik, lanjut. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa dari permukaan ke atas
hingga mencapai adanya level kondensasi, itu terjadi yang namanya laju adiabatik kering, di mana perubahan temperaturnya itu 10 derajat Celcius untuk setiap 1000 meter, sementara ketika sudah terjadi level kondensasinya sudah terlampaui, maka sudah tersaturasi ya, maka lajunya kemudian menjadi berkurang tuh. Yang tadinya 10 derajat setiap apa itu kenaikan ya, menjadi 5 sampai 9 derajat Celcius. Ya, baik, lanjut ya. Nah, bagaimana kemudian mekanisme yang menginisiasi pergerakan dari vertikal udara ini? Jadi proses yang membuat udara terangkat itu ada 4 ya. Yang pertama ada orographic lifting atau pengangkatan orografik ya, atau pengangkatan orografik. Kalau bisa dilihat bahwa pengangkatan orografik itu adalah terjadi ketika ada medan yang terangkat, seperti katakanlah ini gunung ya. Ini gunung, gunungnya terangkat gitu ya. Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah aliran udara yang lewat dari sini itu terhalang oleh gunung tersebut ya, sehingga terbentuklah awan ya. Baik. Nah, kemudian udara dia mendingin secara adiabatik ya, sehingga terjadilah awan dan hujan. Awan dan presipitasi ya. Presipitasi diantaranya hujan ya. Kemudian adalah frontal wedging, yaitu adalah ketika udara dingin bertindak sebagai penghalang terhadap udara yang lebih hangat dan lebih ringan yang naik. Jadi kalau di sini itu adalah ada udara yang lebih hangat dan juga lebih ringan, itu kemudian naik di atas udara yang lebih dingin dan lebih berat. Seperti itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga prosesnya itu apa? Prosesnya adalah konvergensi. Konvergensi adalah terjadi ketika udara yang mengalir bersama itu kemudian bertemu. Nah, kemudian terangkat udaranya ya. Jadi ketika udara mengalir kemudian bertemu, maka menyebabkan adanya pergerakan udara ke atas. Yang terakhir adalah pergerakan atau pengangkatan konvektif lokal. Jadi terjadi ketika pemanasan dari permukaan yang tidak merata. Jadi ada yang kepanasan, ada yang enggak ya. Sehingga adanya kenaikan dari kantong udara. Kenaikan kantong udara ini kenapa? Karena densitasnya lebih rendah ya, atau istilahnya adalah buoyancy. Ini ya. Jadi buoyancy itu adalah densitas lebih rendah. Sehingga kantong udaranya naik ya. Seperti itu. Ya, jadi ada 4 proses. Lanjut. Kita lanjut ke awan ya. Kita lanjut ke awan. Baik. Awan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan tinggi. Ya, diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan tinggi. Yang pertama adalah cirrus. Cirrus itu diambil kata dari cirrus, yaitu adalah rambut keriting. Rambut keriting ya. Jadi awannya yang tinggi, kemudian putih dan tipis. Yang pertama ya. Yang kedua adalah cumulus. Artinya apa? Artinya tumpukan. Yaitu awan yang tersusun atas massa awan ya. Yang individual. Gampangnya gimana ya? Jadi menunjukkan biasanya dasarnya itu rata ya, dan memiliki bentuk seperti kubah yang tinggi atau menara.
atau bisa juga disebut sebagai kembang kol, seperti itu ya. Nah, ada juga yang namanya stratus dari kata lapisan ya. Ini adalah awan yang paling tepat untuk disebut sebagai lembaran atau lapisan yang menutupi sebagian besar atau seluruh langit. Seperti itu ya. Nah, untuk memudahkannya, ini berarti awan apa? Kira-kira ini awan apa? Nah, ini adalah awan sirus ya. Awan sirus. Karena dia berbentuk keriting. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Ini sirus, ini cumulus gitu ya. Dan ini stratus. Nah, kemudian selain dari bentuk dasarnya 3 ini ya, ada juga dari ketinggian. Ya, berdasarkan ketinggian. Ada awan tinggi. Awan tinggi itu biasanya di atas 6.000 meter. Awan tinggi di atas 6.000 meter. Itu terdiri dari apa? Dari cirrus, cirrostratus, dan cirrocumulus. Ya. Ingat dasarnya ada ya, cirrus, cumulus, stratus ya. Berarti kalau ada yang digabung seperti cirrostratus, cirrocumulus berarti gabungan antara keduanya. Seperti itu ya. Tuh. Oke ya. Jadi pertama ada awan sirus tipis dan halus, terkadang tampak sebagai ekor kuda ya. Kemudian ada cirrostratus yang berupa lapisan yang datar ya. Nanti bisa dilihat di slide selanjutnya. Dan ada juga yang disebut dengan cirrocumulus. Ya, cirrocumulus. Cirrocumulus yang dia terdiri oleh yang namanya Flavimaces. Jadi apa itu Flavimaces ya? Terjemahannya apa yang bagus ya? Ya itulah ya. Jadi ada cirrus, cirrostratus, cirrocumulus. Dan yang kedua adalah awan menengah. Awan menengah di interval 2000 sampai 6000. Jadi di antara 2000 sampai 6000 meter. Ada apa saja? Pertama ada altocumulus yang tersusun atas massa globular ya. Massa globular biasanya lebih besar dan lebih padat ya. Kemudian ada altrostratus yang berbentuk lembaran putih hingga abu-abu. Ya, putih hingga abu-abu yang menutupi langit. Baik ya. Dan terakhir adalah awan rendah. Awan rendah itu ada stratus, ada stratocumulus, dan ada nimbostratus. Ya, baik. Stratus kita sudah tahu ya. Jadi lapisan awan yang seragam seperti kabut. Kemudian ada lagi stratocumulus. Ya, awan-awan membentuk seperti bergigi ya. Seperti gulungan paralel yang panjang yang disebut dengan stratocumulus. Dan terakhir adalah nimbostratus, yaitu awan hujan yang biasanya menjadi penyebab utama terjadinya hujan. Ini gambarnya, silakan Anda perhatikan apa cirinya, sudah disampaikan cirrus apa, stratus apa, dan cumulus apa. Nah ini untuk memahaminya ya, jadi bisa dihafalkan bagaimana karakteristiknya lewat gambar ini sebenarnya sudah cukup. Seperti itu ya. Nah, ada juga awan yang berkembang secara vertikal. Jadi sebagian awan tidak masuk ke dalam ketiga kategori yang tadi ya. Awan semacam ini memiliki dasar di rentang ketinggian rendah, tetapi seringkali memanjang ke atas hingga ketinggian yang menengah atau tinggi. Nah, akibatnya apa?
Akibatnya apa? Awan-awan dalam kategori ini disebut awan yang berkembang secara vertikal. Ya. Jadi itu ya. Biasanya dia mirip seperti seperti awan ini ya, cumulonimbus. Cumulonimbus. Jadi yang ini ya, ini yang berkembang secara vertikal. Baik, itu saja mungkin untuk awan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.